Halo semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan kembali membahas kitab Wahyu, yaitu bab pertama. Pada malam tanggal 23 Maret 2018, saya membaca 3 kutungan kitab. Karena ada beberapa pengalaman ajaib sebelumnya yang membuat saya meredah, saya memutuskan untuk benar-benar membaca kitab ini dengan baik. Saat itu, saya berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berilah saya lebih banyak kebenaran agar saya dapat membantu orang lain." Pada malam itu, saya membaca kitab Kejadian, Injil Yohanes, dan kitab Wahyu. Ketika saya membaca kitab Kejadian, saya perhatikan bahwa selama proses membaca, saya entah akan memiliki ayat-ayat Alkitab muncul di pikiran saya. Atau dengan kata lain, ketika saya membuka bagian perjanjian baru secara sembarangan untuk mencari ayat lain sesuai, hampir selalu saya langsung menemukannya. Dan ayat itu tepat menjadi kunci untuk membuka bagian kitab Kejadian tersebut. Kunci ayat krusial. Sebenarnya, pada saat itu saya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat dekat, seperti seseorang yang berbicara padaku. Namun, dia tidak mengungkapkan dirinya sendiri. Saya menyadari bahwa saya bisa memahami Alkitab. Pada saat itu, saya juga membaca Injil Yohanes. Mengapa saya membaca kitab Kejadian dan Injil Yohanes? Saya membaca kitab Kejadian karena saya adalah seorang ilmuwan, dan saya ingin tahu bagaimana alam semesta ini, dunia ini, sebenarnya terbentuk. Jadi, saya membaca kitab Kejadian. Selain itu, pada malam itu, ketika saya pergi ke rumah seorang tua untuk membaca Alkitab, saya membaca Injil Yohanes. Tetapi minggu sebelumnya, saya membaca kitab Kejadian. Jadi, selama percakapan dengan orang tua, saya menjadi penasaran dan tertarik dengan kitab Kejadian. Jadi, malam itu, saya memutuskan untuk membaca kitab Kejadian terlebih dahulu. Setelah selesai membaca kitab Kejadian, saya menyadari bahwa, sepertinya saya dapat memahaminya. Jadi, saya memutuskan untuk membaca Injil Yohanes. Dengan cara ini, ketika saya pergi ke rumah orang tua minggu depan dan membaca Injil Yohanes bab kedua, saya bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam. Saya bisa berdiskusi dengan saudara-saudara tanpa merasa tidak mengerti atau tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi saya membaca Injil Yohanes. Saat membaca Injil Yohanes juga sangat ajaib. Saya menyadari bahwa saya benar-benar bisa memahaminya. Tuhan terus memimpin saya melalui ayat-ayat Alkitab, terutama melalui ayat-ayat Alkitab dan beberapa kalimat yang bukan dari Alkitab yang muncul di pikiran saya, atau melalui beberapa kata-kata dan suara. Pada saat itu, setelah saya selesai membaca Injil Yohanes, saya berpikir, sekarang saya benar-benar bisa memahami Alkitab. Saya ingin tahu bagaimana akhir dunia ini. Saya seperti seorang anak kecil yang melihat buku yang menarik, ingin langsung melihat akhir cerita. Ingin tahu bagaimana ceritanya berakhir.
Jadi pada saat itu, saya membuka kitab Wahyu. Saya pikir ini juga adalah rencana Tuhan, sehingga saya dapat mengetahui akhir dunia ini. Itu juga untuk memungkinkan saya menyampaikan pesan ini dan mempersiapkan orang lain. Pada ayat pertama, merupakan wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang hal-hal yang harus terjadi dengan cepat. Ia mengirimkan malaikatnya untuk memberitahu hambanya Yohanes. Pada saat saya membaca kitab Wahyu, saya tidak tahu bahwa ini ditulis oleh Yohanes. Jadi, ketika saya membaca nama Yohanes, saya benar-benar terkejut karena saat saya membaca Injil Yohanes, saya menyadari bahwa Yohanes ini merujuk pada diri saya. Artinya, dalam zaman ini, saya memiliki misi dan tugas yang sama seperti Yohanes. Dengan kata lain, saya adalah kandidat Yohanes untuk zaman ini. Jadi mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya harus menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Setelah menyelesaikan semuanya, kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa saya adalah Yohanes. Hanya pada saat itu saya bisa benar-benar mengatakan bahwa saya adalah Yohanes. Sebelum itu, saya hanya melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan. Ya, saya memiliki perjanjian pribadi dengan Tuhan yang tidak saya bagikan dengan semua orang. Pada ayat kedua, Yohanes menyampaikan firman Allah dan kesaksian tentang Yesus Kristus, membenarkan semua yang ia lihat. Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah Yohanes, itu juga memiliki tujuan lain yang akan dijelaskan dalam video berikutnya. Ini terkait dengan penyaliban Yesus, sehingga saya ingin orang-orang tahu bahwa saya adalah Yohanes. Misi yang diberikan kepada saya sama seperti misi Yohanes Pembaptis, Yohanes Rasul, dan Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Pada ayat ketiga, mereka yang membaca dan mengerti nubuat dalam buku ini akan mendapat berkat. Karena saatnya sudah dekat. Ya, karena saatnya sudah dekat. Kami yang bersedia membaca, mendengar, dan mengerti nubuat dalam buku ini akan mendapat berkat. Dan pendengar juga akan mendapat berkat. Pada ayat keempat, Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat di Asia. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang ada di masa lampau, sekarang dan selamanya, dan dari ketujuh roh yang berada di hadapan takhta-Nya, serta dari Yesus Kristus yang setia menjadi saksi, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan menjadi pemimpin raja atas seluruh bumi. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan selamanya. Amin. Ya yang mencintai kita dan dengan darah-Nya telah membebaskan kita dari dosa, serta membuat kita menjadi suatu kerajaan dan iman bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kekuasaan selamanya. Amin. Ya, Tuhan dengan darah-Nya membersihkan kita. Ia bangkit lebih dahulu, dan Ia membuat kita menjadi raja dan iman.
membebaskan kita dari dosa karena kasih-Nya yang besar. Lalu Yohanes, yaitu saya, menulis surat kepada ketujuh jemaat di Asia. Asia pada saat itu merujuk kepada wilayah di sekitar Turki yang sekarang. Dan ini sungguh ajaib, karena Tuhan mengetahui bahwa setelah 2000 tahun, seluruh benua Asia akan disebut sebagai Asia. Jadi ini adalah Asia yang awal, asli, dan Asia pada zaman akhir. Keduanya disebut sebagai Asia. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Mengenai 7 jemaat itu akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Lihatlah, dia datang dengan awan. Semua orang akan melihatnya. Bahkan orang-orang yang menusuk dia juga akan melihatnya. Semua suku di bumi akan meratap karenanya. Ini adalah firman yang benar. Amin. Ini sungguh ajaib. Di sini dikatakan bahwa dia datang dengan awan. Dan semua mata akan melihatnya. Meskipun bumi ini bulat, tetapi Tuhan Yesus memiliki cara untuk membuat semua mata melihatnya saat kedatangannya. Bahkan orang-orang yang pernah menusuk dia juga akan melihatnya. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dan alasannya akan dijelaskan dalam video berikutnya, terutama saat membahas penyaliban Tuhan Yesus. Karena mereka yang menusuknya sudah mati pada saat itu. Pada waktu itu, orang mati belum bangkit. Dan setelah Yesus datang, barulah orang mati akan bangkit. Jadi, ayat ini mengingatkan bahwa pada saat kedatangannya, mereka yang menusuknya masih hidup dan dapat melihatnya. Yohanes dengan khusus menuliskan bagian ini. Di sini juga dikatakan bahwa semua suku di bumi akan meratap karenanya. Ini juga merupakan perkataan yang luar biasa. Hal ini akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Firman ini adalah benar. Amin. Yohanes dengan tegas menekankan bahwa firman ini adalah benar. Ini akan benar-benar terjadi. Pada ayat ke-8, Tuhan Allah berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Demikianlah firman Tuhan, Allah yang ada pada masa lampau, sekarang dan selamanya. Sang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, adalah saudaramu dan turut serta bersama-sama denganmu dalam kesengsaraan, kerajaan, dan ketekunan yang ada dalam Yesus untuk memberi kesaksian tentang firman Allah. Aku berada di pulau yang bernama Patmos karena kesaksian tentang Yesus. Ya, aku, Yohanes, adalah saudaramu, dan kita semua bersama-sama dalam kesengsaraan, kerajaan, dan ketekunan yang terbaik dengan Yesus. Seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya, kita akan menghadapi perjalanan yang sulit, seperti masuk dan keluar dari Mesir atau Babel. Di dalamnya akan banyak kesengsaraan dan diperlukan ketekunan kita dalam Kristus. Kita semua bersama-sama memiliki bagian dalam kesengsaraan, kerajaan, dan ketekunan dalam Kristus. Kita juga harus memberikan kesaksian tentang firman Allah, seperti yang saya lakukan di pulau yang disebut Patmos. Kata Patmos sebenarnya dalam bahasa Yunani,
dan jika ditulis dalam huruf Latin, mirip dengan kata Formosa yang digunakan untuk menyebut Taiwan di sini. Meskipun ada perbedaan dalam ejaan, jika ditulis dengan tulisan tangan, keduanya sangat mirip. Ini adalah sesuatu yang sungguh ajaib. Saya memang telah membuat perjanjian dengan Tuhan untuk menyampaikan ajaran yang dinyatakannya, firman Allah, dan kesaksian yang saya berikan untuknya dalam bentuk tulisan. Prinsip dalam menjelaskan kitab Wahyu adalah saya telah menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kata-kata ini kepada kalian. Namun, waktunya telah tiba. Pada saat itu, saya tidak akan lagi menggunakan perumpamaan, tetapi akan secara jelas memberitahu kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bapa. Dalam Injil Yohanes. Sebelumnya, kita menjelaskan kitab Wahyu dengan perumpamaan, dan itu tidak masalah, karena waktunya belum tiba. Namun, karena waktunya telah tiba, Tuhan melalui cara membawa saya membaca Alkitab, membuat saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan Bapa dan meminta saya untuk memberitahukannya kepada semua orang. Sebenarnya ini adalah bagian dari perjanjian saya dengan Tuhan. Rinciannya dapat dilihat dalam kesaksian saya. Tempat-tempat dalam kitab Wahyu yang saat ini perlu diungkapkan. Tuhan menyatakan kepada saya, menggantikan perumpamaan dengan hal-hal yang jelas, dan menyuruh saya untuk menyatakannya secara terbuka. Pembaca dapat melihat bahawa hal-hal konkret yang diindikasikan oleh Tuhan dan perumpamaan yang digunakan dalam kitab Wahyu sangat cocok. Pada ayat ke-10, saat hari Tuhan, saya tergerak oleh Roh Kudus dan mendengar suara keras di belakang saya seperti bunyi terompet. Itu terjadi pada malam tanggal 23 Maret hingga 24 Maret. Saya berpikir bahawa tanggal 23 Maret adalah hari Jumat. Saya pernah menulis di blog bahawa itu mungkin hari Kamis, tapi sebenarnya adalah hari Jumat. Setelah saya memeriksa, ternyata benar hari Jumat. Saya memang tergerak oleh Roh Kudus, tetapi saya tidak mendengar suara keras di belakang saya. Pada ayat ke-10, apa yang kamu lihat? Tulislah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada jemaat-jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di sini, Tuhan dengan jelas menunjukkan dalam ayat ini bahawa saya harus menuliskannya dalam kitab ini dan menyampaikannya kepada 7 jemaat. Rinciannya akan dijelaskan kemudian mengenai 7 jemaat tersebut. Pada ayat ke-12, saya berbalik untuk melihat siapa yang berbicara dengan saya. Setelah berbalik, saya melihat 7 kaki lampu emas. Di tengah-tengah lampu-lampu itu ada sosok yang menyerupai anak manusia.
mengenakan jubah panjang mencapai hingga ke kakinya, dan di bagian depannya terikat sabuk emas. Kepalanya dan rambutnya putih seperti bulu domba yang putih atau salju. Matanya berkilau seperti nyala api, dan kakinya seperti tembaga yang ditembak dalam tungku api. Suaranya seperti bunyi air yang deras. Di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar pedang tajam. Matanya bersinar terang seperti matahari yang bersinar dengan sepenuhnya. Ini adalah deskripsi keagungan dan kekaguman akan wajah Tuhan. John pun terkejut saat melihatnya, seperti yang disebutkan dalam ayat 17. Setelah melihat ini, aku pun roto di depannya layaknya orang mati. Ya Tuhan menyentuh saya dengan tangan kanannya dan berkata, "Jangan takut, aku yang pertama dan yang terakhir, hidup selamanya. Aku pernah mati, tetapi sekarang hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan dunia orang mati. Oleh sebab itu, tuliskanlah apa yang telah kamu lihat, yang sekarang ada, dan yang akan terjadi kemudian." Di sini, Tuhan sekali lagi mengingatkan saya untuk menuliskan terkait dengan misteri yang kamu lihat dalam tangan kananku, yaitu 7 bintang dan 7 kaki lampu emas. Ketujuh bintang tersebut adalah para utusan dari ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki lampu adalah ketujuh jemaat. Tuhan dengan tegas menyuruh saya untuk menuliskan hal ini, sehingga saya dengan sungguh-sungguh menulis artikel ini pada tahun 2018 dan membuka sebuah blog khusus untuk ini. Tuhan dengan jelas menyatakan bahawa ketujuh bintang adalah para utusan dari ketujuh jemaat, atau dalam istilah duniawi, para pendiri dari 7 agama. Ketujuh kaki lampu adalah ketujuh jemaat, atau dalam istilah duniawi, ketujuh agama. Video selanjutnya akan membahas kitab Wahyu pasal kedua, yang akan menjelaskan masing-masing jemaat dan agama. Mari kita akhiri video hari ini dengan doa. Terima kasih kepada Bapa Surgawi yang telah memberikan kami penglihatan yang mulia ini, dan melalui saya memungkinkan kata-kata ini tertulis. Kemuliaan hanya kepadamu, harapan kami hanya kepadamu. Kami bersyukur karena kami dapat memahami bahawa semua firman Alkitab datang daripadamu. Terima kasih telah membuka pikiran kami, memberikan kami warisan yang kaya dan pesan yang berharga. Mudah-mudahan kami memiliki hati yang rendah hati, jiwa yang terbuka, dapat menerima perlihatanmu, dan dapat mencari dan memahami maknamu dengan cermat. Tuhan, tolong bimbing kami untuk menangkap kebenaran. Kami memohon petunjuk-Mu agar kami dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam mengejar kebenaran. Kami bersyukur atas penglihatan ini yang Engkau berikan pada saat yang tepat untuk kami sampaikan kepada orang lain. Semoga banyak orang dapat mengetahui dan ikut serta dalam rencana kemuliaan-Mu. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.